Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi pada video kali ini saya sedang menyervis sebuah kipas angin ya. Ini kipas angin Mas Pion. Jadi awalnya kipas angin ini rusak pada dinamonya, tapi sang pemilik minta diganti baru ya untuk dinamonya. Ini sudah saya siapkan untuk dinamonya. Untuk cara pemasangan dinamo baru sudah pernah saya upload untuk videonya ya. Silahkan klik link di pojok atas kanan sini ya. Saya sudah pernah memberikan tutorialnya bagaimana cara memasang untuk pengkabelan dinamo ini ya. Seperti ini adalah dinamo Cina sebenarnya ya, bukan ori Mas Pion. Jadi jika kita beli dinamo seperti ini memang bukan ori guys ya, jadi nggak ada untuk orinya. Tapi untuk desainnya ini sudah sama persis untuk kipas angin Mas Pion ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kipas angin ini juga berkendala pada saklarnya guys ya. Setelah saya cek ini ternyata saklarnya juga ikutan rusak guys. Jadi untuk kerusakan saklar ini tidak bisa mengait guys ya. Nah seperti ini, dia nggak bisa mengait sama sekali, nggak bisa mengait, jadi lolos ya. Oke, bagaimana cara mengatasi sebuah saklar yang rusak seperti ini ya? Jika teman-teman tidak mau ribet, bisa dibelikan baru guys ya, tinggal pasang selesai. Nah oke, saya akan mencoba untuk memperbaikinya ya. Oke, langsung saja kita akan eksekusi untuk membongkar saklarnya guys. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tentu saja kita akan membongkarnya guys ya. Nah bagaimana cara membongkarnya ya? Di setiap samping sini dan ini juga ada pengaitnya guys ya, ada penguncinya. Nah cara membukanya begini guys ya, mudah, tinggal kita congkel begini saja guys. Nah, pakai obeng bisa ya, sebentar ya, kita congkel seperti ini pelan-pelan ya, jangan sampai pecah. Pelan-pelan pakai obeng ya, kanan kiri guys. Oke, udah terbuka ya, mudah sekali guys. Nah, nggak usah pakai tenaga ya, kalau pakai tenaga takutnya nanti di sini juga ada guys ya, sini juga ada, sini juga ada, nanti pecah guys ya. Nah tinggal kita congkel gini guys. Nah, mudah sekali ya. Oke, udah terbuka. Nah kan, jadi tinggal kita putar untuk obeng main seperti ini ya, yang tipis, yang kecil, udah bisa kita buka. Nah ini permasalahannya ada pada ininya ya, untuk pengancingnya ini, penguncinya ini rusak guys ya, jadi dia nggak bisa main ya. Nah tinggal kita perbaiki ya. Untuk ininya juga menceng ini guys, kurang fokus ya. Nah, untuk ininya juga menceng ini guys, kita perbaiki juga. Nah, jadi mudah guys ya untuk memperbaiki saklar seperti ini. Untuk membukanya juga mudah. Kita gini ya, kita benerin. Nah ini sudah bagus ya, udah bisa. Setelah itu kita perhatikan pada ininya ya, pada pairnya ini apakah bisa jalan atau enggak. Kita coba untuk, nah kayak gini ya, kita tekan-tekan seperti ini. Lalu kita bersihkan guys ya, kita ambil. Nah untuk ininya kita ambil saja, kita bersihkan, atau kita lihat-lihat apakah ada yang cacat di bagian besi-besinya ini ya. Ini ada dua besi ya di sini ya, ada dua besi. Untuk penguncinya ini sebenarnya ini kayak gini guys, ini kurang presisi guys, jadi ini sudah agak kocak sedikit ya. Lalu kita kembalikan saja. Sebenarnya ini hanya kita bongkar saja, kalau kita benerin nggak bisa guys ya.
dia rusak pada bagian ininya saja ya, mungkin karena memang udah ini ya, udah nggak bener waktu itu, udah nggak presisi lah, jadi kita paskan lagi untuk di bagian ininya ya. Oke guys, setelah kita bersihkan ya, kita kuas juga yang di bagian ininya. Kita bersihkan pokoknya, lalu kita pasang kembali, kita rangkai kembali. Jadi sebenarnya ini hanya kita mengepaskan lagi ya, agar lebih presisi lagi seperti itu. Nah seperti ini kita pasang seperti awalnya tadi ya. Jadi untuk pemasangannya yang model kayak gini ya, yang model seperti ini di atas ya, yang ini di bawah, yang ada cowakannya ini di bawah. Kita kembalikan seperti pada awalnya. Nah seperti ini ya, kita paskan. Nah seperti ini, lalu kita pasang kembali guys, kita pasang kembali, atau bisa dikasih pelumas nanti ya. Nah tinggal kita tekan seperti ini, kita pasang kembali. Nah kita tekan, lalu kita coba ya. Oke udah kena guys ya. Nah udah kena guys ya. Oke mantap guys, hanya seperti itu saja ya. Jadi hanya kita mempresisikan kembali ya untuk bagian dalamnya. Mungkin ada yang menyelip seperti itu ya, jadi harus dibongkar saja, harus minta dibongkar dulu, kita rakit ulang. Nah ini udah bisa ya. Nah udah bisa guys. Nah lancar seperti baru guys ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai permasalahan seperti ini nggak usah pusing, kita bongkar, kita bersihkan, lalu kita rangkai kembali ya, kita pasang, kita paskan. Nah yang di bagian ininya kita paskan. Cukup seperti itu saja guys ya. Oke, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Ini memang video khusus untuk pembuatan perbaikan pada saklarnya guys ya. Cukup mudah kan, tinggal kita bongkar, kita rangkai kembali, kita paskan lagi, udah bisa selesai. Nah udah bisa normal kembali guys ya. Nah, jadi memang minta dibongkar lagi ya. Nah udah lancar lagi guys. Nah, mungkin ada yang nyelip ya di bagian ininya, yang tadi yang kita copot tadi itu ada yang nyelip. Jangan lupa untuk mengetes di bagian ininya guys ya, bagian lubangnya ini apakah sudah nempel. Nah udah nempel ya di bagian ininya juga. Ini kan ada kan seperti kuningan tembaga itu, jika sudah nempel berarti udah bagus ya. Kalau nggak nempel ya kita bongkar lagi, kita posisikan lagi guys ya di bagian yang ini, yang di dalam tadi ya. Nah yang ini juga sudah nempel. Oke hanya itu saja ya, pastikan ini insya Allah bisa guys ya. Saya nggak usah mengetesnya ya, untuk pengetesannya nggak usah saya videokan ya, jadi sudah bisa. Oke hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.